Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, senang sekali saya dapat berbagi ilmu dengan Anda. Selamat datang di kelas online belajar Wilkom E2 bersama saya Yulio Delon. Pada video kedua ini, saya akan mengajarkan tentang persiapan awal sebelum membuat desain. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengimpor sketsa atau sampel desain yang akan kita buat ke lembar kerja Wilkom. Diikuti dengan bagaimana cara merubah ukuran atau size desain dan juga tentang mirror dan rotate. Baik, kita langsung buka Wilkomnya. Kita akan belajar bagaimana cara mengimpor. Caranya mudah, kita langsung buka Windows Explorer tempat kita menyimpan desain atau sampel desain yang akan kita masukkan ke dalam kerja Wilkom. Di sini saya telah mendownload dua desain. Nah, kita akan masukkan ke dalam kerja Wilkom. Yang pertama, caranya adalah klik desain yang akan kita masukkan ke Wilkom, tekan dengan klik kiri mouse. Jangan dilepas ya, kemudian geser, tarik ke program Wilkom, kemudian letakkan di lembar kerja di sini, lepas mouse, maka nanti akan muncul, akan tampil desain atau foto yang akan kita desain ulang nanti. Nah itu ya, jadi pastikan lembar kerja Wilkomnya harus terbuka dulu ya. Kita coba hapus lagi ya. Selanjutnya kita akan memasukkan lagi desain yang satunya. Nah, caranya sama, diklik, jangan dilepas, bawa ke lembar Wilkom, letakkan di lembar kerja Wilkom. Ya. Pada kasus lain, ada objek yang tidak bisa masuk ke Wilkom. Akan muncul keterangan valid import atau gagal import, atau bisa juga tampilannya seperti ini. Atau ada keterangan not support atau valid ya, valid import ya, import valid ya, gagal import. Nah, bagi objek-objek atau desain foto-foto yang tidak bisa masuk ke lembar kerja Wilkom, maka yang harus kita lakukan adalah membuka program Paint ya, membuka Paint ya. Dari semua Windows ada ya Paint, aplikasi Paint. Tinggal klik, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita buka ya dengan klik open atau Ctrl O ya, open, klik objek atau foto yang akan kita masukkan ke Wilkom. Setelah itu open. Nah, kemudian tampilannya diperkecil, zoomnya ya, zoomnya diperkecil. Nah, selanjutnya kita seleksi ya, select yang akan kita masukkan ke Wilkom. Kalau kita perlunya hanya bunga saja, kita seleksi seperti ini. Tapi kalau mau dimasukkan semuanya, ini escape dulu ya, kemudian kita select semuanya ya, klik copy, kemudian buka Wilkom dan paste di Wilkom. Nah ini, tekan 0. Nah, jadi ini hasilnya ya. Jadi kalau tidak bisa dibuka atau tidak bisa masuk langsung, maka solusinya harus membuka aplikasi Paint. Buka dulu di Paint, seleksi, copy, buka Wilkom, dan paste. Maka akan tampil foto yang akan kita desain ulang. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara merubah size atau ukuran objek ini, ukuran foto ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, langkahnya adalah aktifkan fotonya ya, aktifkan fotonya, picture-nya,
Kemudian kita tengok, kita lihat di kolom W dan H, Y dan height. Ya, ini silakan perhatikan nilainya. Ini berupa milimeter, sehingga kalau tercantum 110 ini artinya 11 cm. Nah, kalau kita menginginkan lebarnya wide-nya itu 12 cm, maka kita rubah nilainya menjadi 120 karena dalam bentuk mili, ya. Nah, kolom yang H tinggi, ya, height, ini otomatis akan berubah nilainya dikarenakan ikon lock, ya, ini terkunci. Ini terkunci, sehingga dikala kita merubah lebarnya saja, W-nya saja, otomatis kolom H akan mengikuti. Tetapi kalau kuncinya terbuka seperti ini, maka apabila kita merubah nilai W-nya, jadi yang H-nya tidak berubah. Ya. Tekan Enter, maka akan seperti ini. Ya, kita undo dulu. Nah, maka kalau menginginkan memperbesar dan memperkecilnya otomatis semuanya, maka pastikan lock-nya ini terkunci seperti ini. Kita ubah misalkan tingginya menjadi 20 cm, berarti 200 mili. Nah, setelah itu tekan Enter. Atau bisa juga merubahnya berdasarkan persentase. Misalkan kita ubah menjadi 110%. Kita ketikkan saja di mana saja, boleh di kolom H yang atas atau di kolom yang bawah. Misalkan 110. Maka yang bawah mengikuti karena ini terkunci. Tekan Enter. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Bisa juga memperbesar atau memperkecil objek ini secara manual, yaitu dengan cara mengaktifkan objek ini, foto ini, kemudian dalam posisi titik hitam, noda hitam ini, kita tunjuk di salah satu titik, ya, yang ada di pojok, ya. Boleh yang pojok ini, yang kanan, atau pojok kiri atas, pojok kiri bawah, atau kanan bawah. Silakan tunjuk sehingga panah mouse-nya seperti pada layar ini. Setelah itu kita klik, jangan dilepas. Kita bawa ke dalam untuk memperkecil, ya, atau ke atas keluar untuk memperbesar. Nah, itu, ya, itu cara memperbesar atau memperkecil secara manual, ya, secara manual tanpa dengan ukuran pasti, ya. Kalau ingin pasti ukurannya, ketik saja di kolom W atau H. Ya, kita ubah lagi ini menjadi tingginya 20 cm. Oke. Selanjutnya, objek yang telah kita masukkan ini kita bisa ubah posisinya, ya, mirrornya, ya. Bisa mirror horizontal, nah, seperti ini, ya. Bisa horizontal atau juga bisa vertikal. Nah, seperti ini. Silakan, ya. Tergantung keinginan. Ya. Atau juga bisa diputar. Ya. Bisa diputar secara 45 derajat searah jarum jam, atau 45 derajat berlawanan arah jam-jam. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dengan mengetikkan nilainya. Misalkan kita mau memutar 10 derajat. Nah, ya. Jadi agak miring. 10 lagi. Nah, seperti itu. Ya. Itu. Atau bisa juga secara manual dengan mengklik objeknya, foto ini, sehingga titiknya menjadi putih, ya. Pastikan putih. Setelah itu kita tunjuk salah satu titiknya, klik, kemudian putar sesuai keinginan. Nah, gitu, ya. Nah, kalau kita
kliknya titik yang tengah ini ya, yang putih tengah ini hasilnya akan scale. Scale itu adalah memiringkan ya. Scale. Atau bisa juga dari sini. Mau scale berapa derajat? Nah, tinggal ketik misalkan 20. Nah, seperti itu. Ya, jadi scale memiring. Baik, itu adalah bagaimana memasukkan objek ke Willcom dan juga mengatur posisi dan bagaimana memperbesar atau memperkecilnya. Nah, selanjutnya pada persiapan awal ini kita juga harus menguasai tombol-tombol keyboard. Nah, di sini telah saya tuliskan ya, ada beberapa yang wajib dikuasai pada permulaan ini. Yang pertama adalah tombol Z atau F9. Tombol Z ini adalah fungsinya untuk menzoom, memperbesar tampilan. Ya, zoom, ya. Tekan Z. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian sebaliknya adalah Shift Z. Kalau Shift Z untuk memperkecil tampilan. Nah, ini tekan Shift Z. Shift-nya jangan dilepas. Z-nya lepas-lepas. Nah, jadi Z memperbesar, Shift Z memperkecil tampilan. Nah, kalau tombol 0 ya, angka 0 ini untuk menampilkan keseluruhan penuh layar. Nah, seperti ini. Itu ya. Kemudian yang ketiga sudah tombol 0 ya. Z, Shift Z dan 0. Selanjutnya adalah tombol D. Tombol D ini adalah fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan ya, image atau objek atau foto ya, picture ya. Menampilkan atau menyembunyikan. Jadi tekan D maka akan sembunyi, tekan D lagi akan tampil lagi. Kita tampilkan untuk membuat desain ulang, mengikuti contoh ini. Kita sembunyikan untuk melihat desain hasil kita ya, D. Nah, ya. Gitu. Kemudian yang keempat, S, ini nanti kita akan bahas setelah kita belajar membuat objek, karena tidak akan tampak ya kalau belum ada objek yang hasil kita buatnya. Nah, selanjutnya adalah K, lock ya, K. K ini adalah fungsinya untuk mengunci objek apapun ya. Caranya aktifkan objek ini, objek yang akan dikunci ya, klik ya. Kemudian tekan K, lock ya. Nah, itu akan terkunci sehingga kalau kita klik objek ini tidak akan aktif lagi ya. Nah, ini perlu kita kunci untuk objek apabila objek ini mau didesain ulang supaya tidak pindah-pindah ya, tidak bergeser apabila kita keklik ya, kunci. Untuk membukanya Shift ya, tekan Shift kemudian K, maka akan aktif lagi ya, jadi bisa dipindah-pindah lagi. Nah, itu jadi kalau mau mendesain itu sampelnya atau picture ini, foto ini harus terkunci dengan tekan K. Nah, seperti ini ya, terkunci. Nah, kemudian untuk del itu menghapus objek. Nah, jadi kita buka dulu Shift K. Jadi untuk menghapus tinggal aktifkan objeknya kemudian delete. Maka akan terhapus ya. Akan terhapus. Kita batalkan ya, undo atau Ctrl Z. Nah, ini kita tekan K. Nah, kemudian untuk backspace nanti kita akan bahas pada video selanjutnya, karena backspace ini berfungsi untuk menghapus satu titik, menghapus titik pada waktu membuat desain ya. Nah, jadi akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan praktekkan bagaimana cara memasukkan objek ke Willcom
kemudian bagaimana cara memutarnya, bagaimana cara membalikkan ke arah vertikal dan horizontal, bagaimana cara merubah ukuran objek, ya. Kemudian kuasai tombol-tombol yang telah saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga ada dalam kelancaran. Jangan lupa tanyakan apabila ada yang tidak paham di grup WhatsApp ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.